Perkenalkan, nama saya Faiz Nazar, cita-cita menjadi ustadz, dan pesan untuk masyarakat, hafalilah Al-Quran karena kita bisa membahagiakan hati orang tua kita dan kita bisa ngasih mahkota di surga nanti. Inilah tempat para penjaga kalam ilahi ditempa. Sebuah pondok tahfiz Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya latar belakang pendirian pondok ini berawal dari keprihatinan saya dan teman-teman atas kondisi anak-anak yang kurang di dalam mengamalkan Al-Quran. Dari itu kita coba untuk menyiapkan satu kondisi lingkungan, mencoba untuk membina generasi muda berdasarkan Al-Quran. Nah, makanya nama kami kan nama Ulul Albab juga diambil dari Al-Quran, untuk memberikan kesan bahwasanya mereka yang kita didik di sini itu adalah mereka yang cerdas. Ulul Albab itu artinya cendekiawan muslim, ya, orang yang cerdas, hafal Quran, dan juga berakhlakul karimah. Alhamdulillah kita mulai merintis ini sekitar tahun 2018. Awalnya berangkat dari semangat kita dan tekad untuk tadi menciptakan kondisi lingkungan buat anak-anak bisa mendapatkan pendidikan Al-Quran. Itu start 2018, itu kita dengan kapasitas sederhana, kita coba merintis, kita bertekad, semangat. Kemudian alhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Sedikit Allah membuka peluang, mendapatkan bantuan dari masyarakat, mendapatkan fasilitas, infrastruktur, dan macam-macam. Nah, kriterianya kita sebenarnya tidak hanya mengandalkan kepada kemampuan dia di dalam membaca pengalaman dia atau latar belakang pendidikan, tapi lebih banyak kepada anak-anak yang memang punya niat kuat dan semangat serta tekun di dalam mempelajari Al-Quran, dan terbuka buat siapapun. Juga kepada kita mengadakan beberapa interview seleksi terhadap mereka, ya kan, kepada anak dan kepada walinya. Jadi visi kita itu sebenarnya sederhana aja. Kita pengen menjadi salah satu lembaga yang terdepan, ya bagian yang terdepan dalam mencetak generasi muda Al-Quran yang berakhlak dan siap menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Nah, jadi harapan santri-santri ini nanti kembali ke masyarakat itu menjadi orang yang berguna buat masyarakat. Dan terbaik itu kan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik-baik itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya, gitu kan. Dan nilai utama itu sebenarnya kita berharap pada nilai kebaikan yang ada di dalam Islam terhadap seorang muslim. Misalnya nilai-nilai yang paling utama tuh di sini adalah keikhlasan. Mereka ikhlas untuk saling menerima apa adanya itu. Makan kurang, kapasitas tidak terpenuhi, tidak boleh nelpon. Kemudian juga disiplin. Karena mereka harus bangun pagi, sholat tahajud, dan pas puasa dipaksa puasa dengan disiplin. Kemudian dan mereka harus beradab. Mereka harus hormat. Harapan mereka itu bisa hormat kepada gurunya, kepada orang tuanya. Harus mereka berakhlakul karimah lah. Kemudian istiqomah, dan terakhir adalah kepedulian lingkungan. Kalau dimanapun tantangan atau masalah selalu ada. Kita nggak menyebut itu masalah, tapi sebagai challenge, tantangan. Bagaimana menjaga konsistensi dalam menghafal dan murojaah para santri. Kita udah punya moto-moto bagaimana menjaganya ini, mengawalnya itu. Karena mereka bagaimanapun juga perlu dicontohkan, ya kan? Karena mereka ada kelelahan fisik, kemudian kekurangan. Cara menghadapinya adalah dengan cara tadi, jelas kita bersabar. Sabar dengan mereka, kita memahami bagaimana sulitnya mendidik anak. Jadi kita perlu pendampingan intensif pada mereka, kemudian kita kasih motivasi, kita kasih evaluasi rutin, kita berikan contoh-contoh, dan kita kasih kegiatan-kegiatan sifatnya interaktif. Tantangan lain jelas dari masyarakat. Kita bagaimana masyarakat itu kita lihat sebagai satu subjek yang harus kita dekati. Jangan sampai mereka rasa kita tuh lembaga yang eksklusif gitu. Pertanyaan yang bagus sekali.
harapan semua pendidik adalah agar anaknya lebih maju daripada pendidiknya gitu kan. Kami punya harapan yang simpel saja sebenarnya, agar mereka menjadi pribadi yang menghidupkan Al-Quran. Mereka tuh menjadi orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Kita nggak peduli mereka jadi apa nantinya, apa jadi tukang, jadi supir, jadi sarjana, tapi mereka punya hafalan Quran. Bukan saja menghafalnya, tapi juga memahami artinya dan menerapkannya. Dan jadi mereka juga mampu berpikir kritis, itu jelas ya. Bagaimanapun juga mereka harus bangga. Nah, ada hadis, Allahu aliyuna minan nas. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Hum ahlul Quran. Wa ahlullah muhtalifan. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa itu ya Allah? Ya Rasulullah. Mereka itu adalah mereka yang suka Al-Quran. Jadi kalau mereka suka Al-Quran, insya Allah mereka keluarga Allah. Allah mengkhususkan. Jadi itu yang kita tanamkan kepada mereka kan. Nah, kami di pondok hanya menjembatani agar anak ini dengan orang tua, dengan masyarakat bisa sejalan. Jadi kita berharap mereka menjadi kader terbaik dari umat ini, dari bangsa ini, dan bermanfaat buat yang lain. Kita harapkan masyarakat itu terbentuk kesadaran ya, secara kolektif untuk memperhatikan pendidikan anak-anak yatim dan duafa. Mereka adalah kalangan yang mempunyai keterbatasan di dalam akses pendidikan. Harapan masyarakat bisa menciptakan satu kepedulian kolektif, kesadaran dan itu selain itu anak-anak juga mereka juga kita harapkan bisa sebagai pendukung secara moral dan material dan materi. Dukungan doa itu sudah cukup buat kami masyarakat, memberikan dukungan doa. Kalau berharap pula masyarakat bisa menjadi salah satu orang tua asuh bagi mereka gitu kan. Itu harapan kita ke masyarakat, dan masyarakat memahami bahwasanya mereka tidak tinggal sendiri, tapi ada orang-orang yang tidak seberuntung mereka yang untuk mendapatkan pendidikan, akses pendidikan. Oleh karena itu pondok ini mencoba untuk menyiapkan fasilitas lingkungan kepada kalangan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج ولهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزور والكتاب المنير
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Nama saya Abi Zaki Al-Bakis. Cita-cita saya insya Allah ya pengen jadi berilmu, hafiz Quran dan pesan untuk masyarakat. Dan Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, fangsob fa inna ladzal 'aisyi fin nasab. Maka bersungguh-sungguhlah karena kenikmatan hidup ada pada usaha. Saya Jepano Andika Prayoga. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha yang hafiz Quran. Dan pesan untuk masyarakat, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat pada yang membacanya. Pondok ini adalah ladang akhirat. Dan berbahagialah bagi kalian yang menghafal dan mengamalkan Al-Quran.